Telepon juga cukup. Tapi sore ini 2 hari yang lalu Kang Rois nelpon saya, siap hadir, siap. Acara apa? Bukber Nasdem. Waduh. Maka saya mempersiapkan pakaian yang besar, sorban juga besar, kacamata juga sedikit besar, ditambah lagi pakai jas yang besar. Karena saya yakin yang hadir pun orang-orang yang besar. Ketua DPW besar, sekretarisnya juga besar, pengurus partai yang besar, yakin dan pasti pulang-pulang juga dikasih transport juga. Dah, Pak Edi yang saya banggakan. Saya bertemu sama beliau kayaknya tidak asing kalau beliau ingat. Ketika itu saya jadi jurkam beliau di Cilegon periode kedua. Periode yang kedua sama Pak Iman di Tegal Bunder. Kang Bukhari yang undang saya, Lurah Dayak sebagai teman saya. Siap datang? Siap. Maka saya nggak asing bertemu sama beliau. Beliau jadi pemimpin kala itu, dan insya Allah ke depan beliau pun memimpin provinsi ini. Amin. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak semuanya yang berbahagia yang saya hormati, sore ini kita akan ngaji, mudah-mudahan beres Pak Haji Aris ya, dengan tema Nuzulul Quran, buka bersama dan Partai Nasdem. Ada 3 tema. Maka ntar ketika saya ceramah, puas tidak puas, cukup tidak cukup, paham tidak paham, karena waktunya sempit, jawab saja bareng-bareng paham, biar cepat beres. Ya, ceramah mah nggak usah banyak-banyak, yang penting cepat, padat, akurat, mantap, hebat, pulang-pulang bawa ilmu manfaat. Nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Kalau orang Hindu bangga dengan Wedanya, kalau orang Buddha bangga dengan Tripitaka-nya, kalau orang Konghucu bangga dengan Tautesingnya, kalau orang Yahudi bangga dengan Tauratnya, kalau ahli kebatinan bangga dengan Cerat Cendani, Hidayat Jati, Gatoloju dan Darmo Gandulnya, kalau orang Kristen bangga dengan Injilnya, maka kita umat Islam harus bangga dengan Qurannya. Betul? Kira-kira kita udah bangga dengan Quran. Kira-kira banyakkan baca Quran apa banyakkan baca WA? Kira-kira ini mah. Jangankan Bapak di pondok. Saya alhamdulillah Beri punya pondok pesantren Sirajul Quran wa Dakwah, santrinya sedikit cuma ada 500. Ada yayasan MTS, MA, SMK, PAUD, Diniyah, 5 lembaga dan pondok pesantren tahfidzul Quran, tilawah, ceramah, dakwah saya kombinasikan di Carenang, Kabupaten Serang, Loksok Hijau. Jangankan kita yang di kantor, yang di pondok. Biasanya orang pondok itu ngajinya Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Sekarang sudah berubah ngajinya Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram. Itu yang diaji. Kifayatul WA aja. Kalau kita bangga dengan Quran, maka sewaktu-waktu sesibuk apapun kita, jangan lupakan dengan Al-Ghur. Maka nuzulul Quran ini mengingatkan kepada kita. Nuzul artinya sesuatu yang turun dari atas ke bawah. Itu nuzul. Sesuatu yang turun dari atas ke bawah namanya nuzul. Pak Edi dari atas, di provinsi kan Pak Edi ya yang atas ya. Beliau turun, kader-kader siap nih THR. Nah, itu namanya nuzul. Sesuatu yang datang dari atas ke bawah namanya nuzul. Sedangkan Quran itu adalah bacaan. Maka wajar dan pantas kalau dalam tafsir Jamal, kalau kita pengen diaku umat Nabi Allah Muhammad, minimal sehari semalam baca Quran 200 ayat. Minimal. Kalau kita pengen diaku umat Nabi Allah Muhammad, minimal sehari semalam baca Quran 200. Ya kira ibu sudah sehari semalam 200 ayat. Kok diam? Kalau diam berarti iya. Perempuan itu diamnya itu iya.
Makanya enak kalau nanya sama perempuan, siap bu, siap. Diamnya itu ya iya. Ya, makanya untung bapak-bapak semarah-marah apapun bapak, kalau perempuannya diam gak bakalan nyambung jadi bertengkar. Betul. Makanya perempuan itu kenapa tidak tercipta dari urat rusuk kaki? Karena wanita bukan untuk diinjak dan dihina. Kenapa wanita tidak tercipta dari urat tangan? Karena wanita bukan untuk diperintah dan disuruh. Kenapa perintah wanita tidak tercipta dari urat leher? Karena wanita bukan untuk merajai seorang laki-laki, tapi wanita tercipta dari tulang rusuk sebelah kiri yang dekat dengan hati sebagai penyeimbang sang suami. Ya, jadi perempuan itu penyeimbang. Ketika suami lagi galau, penyeimbang. Paham. Laki-laki kalau disebut papa, wah, kok bisa kelumat-kelumat itu. Papa. Kata suaminya, ada apa? Mama. Pas punya mobil, papi. Ada apa? Mi. Pas punya kontrakan dari papi, pindah panggilnya pipa. Kata suaminya, ada apa? Pralon. Perempuan itu penyeimbang. Maka laki-laki sehebat apapun tanpa perempuan puyeng. Kalau pala atas yang puyeng, ada bodreknya bro. Tapi kalau pala bawah yang puyeng, nggak ada sakitnya. Ya, penyeimbang. Maka indahnya seorang sehebat apapun laki-laki tanpa perempuan kurang sempurna. Betul. Mobilnya bagus, mewah, Alphard, tapi sendirian aja. Apa kata orang? Ini kayaknya sopir pribadi. Disangka sopir pribadi. Rumahnya bagus, gede, bertingkat, tapi sendirian. Apa kata tetangga? Kayaknya satpam itu. Disangka satpam. Maka butuh pendamping seorang ibu. Insya. Nah, nuzulul Quran sesuatu yang turun dari atas ke bawah. Sedangkan Quran adalah bacaan. Bacaan apa? Bacaan kalamullah. Sehingga manusia yang tadinya lupa, sehingga manusia yang tadinya nggak sadar, sehingga manusia yang tadinya ingkar bisa jadi orang yang benar ketika datangnya Al-Qur'an. Maka Quran itu datang dari Allah ke Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah, Sama'id Dunya atau bimawaqi'in nujum. Makanya sahabat Atiyah pernah protes sama sahabat Abbas. Wahai Abbas, kenapa sih Quran itu ngomongin inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Dalam surah yang lain inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Quran itu diturunkan pada malam mubarakah. Ada lagi ayat yang sering dipakai syahrul Ramadan. Quran ini turun di bulan Ramadan. Padahal kalau kita lihat Quran itu turun tidak mengenal waktu. Kadang siang, kadang pagi, kadang malam. Bahkan bulannya juga bukan bulan Ramadan saja. Di bulan Muharram turun Quran. Di bulan Dzulhijjah ketika Rasul Haji Wada turun surah yang terakhir Al-Yauma itu. Kok kenapa Quran yang mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr seakan malam saja? Kata Imam Ibnu Abbas, itu waktu turunnya Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau Sama'id Dunya atau bimawaqi'in nujum. Sedangkan dari langit dunia Sama'id Dunya turun ke Kanjeng Rasul itu berangsur-angsur sesuai situasi dan kondisi keadaan umatnya. Umat lagi galau, maka Quran turun hudan linnas, petunjuk sebagai petunjuk buat manusia. Nasdem butuh petunjuk. Ya. Makanya Rasul pernah ngomong, qiyamud dunya bi arba'ati asya'a. Tegaknya sebuah bangsa, tegaknya sebuah negara, tegaknya sebuah provinsi manakala ditopang oleh 4 pilar. Ini akan tegak. Kan secara ilmu politik yang namanya politik itu adalah untuk menguasai. Politik hadir untuk menguasai. Nasdem di Provinsi Banten lahir untuk merebut wali kota, merebut bupati, merebut gubernur dan menjadikan kadernya jadi DPR yang tujuan akhirnya mensejahterakan rakyat. Betul. Tapi rakyat ini butuh sejahtera, maka Nasdem harus punya qiyamud
nuzulul Quran biar provinsinya subur, rakyatnya makmur, dewannya pada adil dan jujur, kadernya pada akur, maka insya Allah nggak bakalan saling bentur, hidupnya jujur, makmur dari mulai sumur, dapur sampai ke atas kasur. Ya, selesai. Apa itu? Biar terjadi